Badai cedera hantam Jepang, Patrick Kluivert coret 7 pemain, Rafael Struijk terbuang Jakarta, laga panas antara timnas Indonesia versus Jepang. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tinggal hitungan hari. Namun, persiapan kedua tim kini diwarnai kabar mencengangkan dari dua sisi. Jepang kehilangan bek andalannya karena cedera serius, sementara pelatih Indonesia Patrick Kluivert membuat gebrakan mengejutkan dengan mencoret 7 nama besar, termasuk sejumlah pemain naturalisasi yang selama ini jadi andalan. Tak kalah memilukan, nasib Rafael Struijk kini berada di ujung tanduk setelah tak terlihat dalam skuad utama Garuda untuk laga krusial ini. Bek andalan Jepang cedera, Ko Itakura absen lawan Indonesia. Kabar buruk datang dari kubu Samurai Biru. Ko Itakura, bek tengah tangguh milik Borussia Mönchengladbach, dipastikan absen menghadapi Indonesia usai mengalami cedera ligamen lutut saat sesi latihan terakhir di Jepang. Pelatih Haji Memoriasu mengonfirmasi bahwa Itakura butuh waktu pemulihan minimal 3 minggu dan tak akan dibawa ke laga kontra Indonesia. Absennya Itakura menjadi pukulan telak bagi Jepang. Bek berusia 27 tahun itu merupakan tulang punggung pertahanan Jepang di Piala Dunia 2022 dan kualifikasi AFC. Duetnya bersama Takehiro Tomiyasu selama ini menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Tanpa Itakura, Jepang kemungkinan akan menurunkan Shogo Taniguchi atau bek muda Ayumu Seko sebagai pengganti. Ini kehilangan besar bagi kami. Tapi kami tetap percaya pada pemain lainnya, ujar Moriyasu dalam konferensi pers di Tokyo. Patrick Kluivert coret 7 pemain, badai kejutan di timnas Indonesia. Sementara itu dari kubu Merah Putih, pelatih Patrick Kluivert membuat keputusan berani. Setelah evaluasi performa selama pemusatan latihan, TC, di Bali, dan sesi taktikal di Jakarta, ia secara resmi mencoret 7 nama besar dari skuad yang akan bertolak ke Jepang. Mereka adalah Sandy Walsh, Eliano Reinders, Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, Nadeo Argawinata, Shane Patinama. Kabar pencoretan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena beberapa nama seperti Walsh, Jenner, dan Marcelino sebelumnya selalu jadi starter di era Shin Tae-yong. Menurut Kluivert, keputusan ini murni teknis. Ia ingin hanya membawa pemain yang benar-benar siap secara fisik, taktik, dan mental. Saya ingin tim yang cepat, disiplin, dan siap tempur di setiap detik pertandingan. Kami butuh pemain dalam kondisi terbaik, bukan nama besar, ujar Kluivert dengan nada tegas. Alasan di balik pencoretan berikut, beberapa alasan di balik pencoretan tersebut, Sandy Walsh belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring. Dalam uji coba melawan Cina, penampilannya terlihat lambat dan sering kehilangan posisi. Martin Paes yang diharapkan menjadi kiper utama tampil mengecewakan dalam 2 uji coba terakhir, ditambah belum sepenuhnya menyatu dengan gaya permainan Kluivert. Marcelino Ferdinand mengalami penurunan performa signifikan dan tak tampil maksimal saat melawan Cina. Ia juga dikabarkan mengalami masalah kebugaran. Ivan Jenner terlalu lambat dalam mengalirkan bola di lini tengah dan sering kalah duel fisik. Shane Patinama belum menemukan bentuk terbaiknya pasca cedera panjang dan kehilangan tempat dari Pratama Arhan. Eliano Reinders dan Nadeo Argawinata dinilai kalah bersaing secara kualitas dan mental bertanding. Pemain pengganti yang dipanggil sebagai gantinya, Kluivert memanggil beberapa pemain yang tampil gemilang selama pemusatan latihan. Beberapa di antaranya, Rahmat Irianto, tampil solid dan disiplin di lini tengah. Muhammad Ferrari, bek muda Persija yang bersinar di SEA Games dan tampil meyakinkan selama TC. Hernando Ari, jadi pilihan utama di bawah Mistar setelah Nadeo dan Paes dicoret. Witan Sulaiman kembali ke performa terbaiknya dan diandalkan sebagai super sub. Dimas Drajad dipercaya sebagai pelapis Uday dan Ragnar Orat Mangoen di lini depan. Nasib Rafael Struijk diambang pemecatan. Satu nama yang turut menyita perhatian adalah Rafael Struijk. Pemain kelahiran Belanda itu sempat digadang-gadang
menjadi tumpuan lini depan, namun kini bahkan tak masuk dalam 23 besar pemain yang diboyong ke Jepang. Di laga uji coba, Struijk tampil lesu dan kehilangan sentuhan akhir yang selama ini menjadi andalannya. Informasi internal menyebut bahwa Kluivert kecewa dengan etos kerja Struijk. Ia dianggap tidak menunjukkan semangat kompetitif, terlihat malas dalam latihan, dan gagal menciptakan peluang meski diberi kesempatan dalam 2 laga uji coba. Bahkan, beredar kabar bahwa Struijk bisa jadi pemain pertama yang dicoret permanen dari era baru timnas di bawah Kluivert jika tak segera menunjukkan perubahan sikap. Dia punya potensi besar, tapi jika tidak digunakan dengan baik, potensi itu tidak berguna. Saya perlu pemain yang lapar kemenangan, kata Kluivert. Suasana internal timnas, tegang tapi optimis. Mencoret 7 nama besar tentu membawa tekanan tersendiri di ruang ganti. Namun menurut sumber internal PSSI, suasana skuad tetap kondusif. Justru banyak pemain merasa lebih termotivasi karena melihat bahwa Kluivert benar-benar menerapkan meritokrasi, bukan nama besar semata. Para pemain muda seperti Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan justru tampil makin bersinar dan dianggap sebagai motor permainan baru timnas. Laga kontra Jepang. Misi nyaris mustahil, tapi bukan tak mungkin. Laga kontra Jepang akan digelar di Stadion Nissan, Yokohama, di hadapan lebih dari 60.000 supporter tuan rumah. Di atas kertas, Jepang jelas unggul dalam segala aspek. Namun absennya Ko Itakura dan hasil imbang Indonesia kontra Cina menjadi sedikit angin segar. Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua grup sementara, dan 1 poin dari Jepang akan membuka peluang ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Patrick Kluivert menegaskan bahwa timnya akan bermain tanpa beban, tapi tetap dengan determinasi tinggi. Kami datang ke Jepang bukan untuk jalan-jalan. Kami akan bertarung sampai peluit akhir, tegas Kluivert. Penutup dengan absennya Ko Itakura dan pencoretan 7 nama oleh Patrick Kluivert, laga Jepang versus Indonesia berubah dari sekadar formalitas menjadi duel penuh kejutan. Banyak pihak menyayangkan keputusan Kluivert, tapi banyak juga yang memujinya karena berani mengambil risiko demi masa depan timnas yang lebih kompetitif. Kini semua mata tertuju ke Yokohama. Mampukah Indonesia mencetak sejarah dengan mencuri poin dari Jepang? Ataukah keputusan besar Kluivert justru menjadi bumerang? Yang pasti, duel ini akan lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah pertaruhan masa depan sepak bola Indonesia.